Biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, menjadi dasar yang menopang kehidupan kami. Dan hati kami saat ini Tuhan terbuka bagi firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami, sungguh tolong setiap kami. Biar hati kami benar-benar terbuka bagi firman Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ketika anak saya pulang yang di Jepang, dia sempat ngomong dengan saya, Pi, ketok ya aku ndak usah sekolah save-nya ya Pi. Kelihatannya kok dihambat. Jadi anak saya itu pesimis saudaraku ya. Lalu dia bilang begini, seandainya dulu itu sebelum berangkat diberitahu dulu bahwa kalau orang asing itu ternyata tidak boleh sekolah chef masakan Jepang di sana, kan aku enggak berangkat, Bi. Kan aku sudah selesai sekolah di Bali. Jadi kita tahunya kan di sana. Jadi anak saya itu mulai pesimis, saudaraku ya. Nah saya melihat kondisi itu, saya berkata kepada anak saya, Tuhan tidak pernah salah. Nah, saya katakan, ini waktunya kamu belajar sendiri dengan Tuhan. Belajar mengalami Tuhan sendiri. Sebab di Jepang itu angel gereja, saudaraku ya. Anak saya sudah tahun ketiga ini, saudaraku ya, di Jepang. 1,5 tahun dia sekolah bahasa dulu, ini 1,5 tahun ini ambil IT. Tujuannya itu mau sekolah masakan Jepang, saudaraku, jadi chef masakan Jepang. Jadi ternyata ketika sampai di sana selesai sekolah bahasa, ternyata orang asing tidak boleh sekolah chef masakan Jepang. Jadi sekolah chef itu ada 3, ada masakan Eropa, ada masakan Chinese, yang ketiga Japanese. Nah orang asing itu tidak boleh masakan Jepang. Kalau mau Europe atau mau Chinese boleh, tapi kalau Japanese tidak boleh. Sehingga anak saya itu pesimis, ya udah ketoknya kok ndak bisa tapi coba dulu ya Pi, diberitahu dulu. Saya katakan ndak begitu, Tuhan ndak pernah salah. Amin saudara? Amin. Saya berkata ini waktumu kamu belajar sendiri dengan Tuhan. Belajar ngalami Tuhan. Dulu ketika dia sekolah bahasa itu di Chiba. Chiba itu dekat Tokyo. Ada gereja. Dia bergereja di gereja Korea. Nah sekarang pindah di Nara. Dia ambil IT dulu saudaraku ya. Karena waktu itu kesulitan, pokoknya dia berjuang untuk bisa sekolah masakan Jepang saudaraku ya. Karena kalau enggak itu balik Indonesia cuma dapat sekolah bahasa aja. Jadi dia daftar dulu, ambil IT, bisa dapat visa 3 tahun, tetap akan berjuang sekolah chef, saudaraku ya. Sekarang kamu di Nara, enggak ada gereja. Jadi saya berkata, ini kesempatan kamu belajar sendiri dengan Tuhan. Belajar ngalami dengan Tuhan. Tuhan itu nanti luar biasa. Nah seringkali saudaraku dalam hidup kita, ketika kita dihadapkan kepada situasi yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita ini gampang sekali putus asa. Terus kita, wah BE, lah kalau sudah BE itu, wah isinya terus negatif terus. Saya waktu itu katakan kepada anak saya, gini loh Dek, siapa tahu kamu nanti orang asing pertama yang bisa sekolah masakan Jepang. Kok bisa gitu, Bi? Nah Alkitab kan nulis, yang begini belum pernah kita lihat. Manusia itu pengennya nyontoh, pengennya niru. Amin. Yang sudah terjadi pengennya ditiru. Pengen enggak kita ngalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Saya kasih dorongan dia, siapa tahu kamu orang asing pertama yang bisa sekolah masakan Jepang. Jangan putus asa dulu. Kemudian dia pulang. Berapa bulan kemudian, 1,5 bulan lah kurang lebih.
Dia telepon, Bi, saya tadi habis kuliah, dijak ngomong sama dosenku. Tuhan rupanya dengar doa kita, Bi. Kok bisa gitu, gimana Dek? Dosenku itu punya teman dosen sekolah chef. Lalu dosen saya cerita tentang saya. Ini ada anak Indonesia kepengennya sekolah chef masakan Jepang. Dia tetap maunya itu, ngototnya itu. Temannya dosen saya itu berkata, oke kalau gitu nanti saya tolong dia, nanti saya rekomendasi dia supaya dia bisa belajar masakan chef, jadi chef masakan Jepang. Tapi ada syaratnya Obi. Saya tanya, syaratnya apa Dek? Syaratnya aku harus menyelesaikan IT-ku dulu. Jadi kan isik 1,5 tahun, Bi. Kok isik dowo ya, Bi? Saya ngomong, jangan isik dowo, belajar percaya. Amin, saudara? Amin? Belajar percaya. Tadi sebelum saya berangkat kira-kira jam 1, jam 2, saya skepan sama anak saya. Dia cerita, Bi, Tuhan itu luar biasa, Bi. Kenapa? Ini dia libur 1,5 bulan. Saya sebelum libur dipanggil dosenku lagi, Bi. Terus kenapa? Saya diberitahu, dosen saya itu ketok sayang banget Mbak aku, Bi. Dicarikan cara, dicarikan solusinya gimana. Nah ini ada toh, Bi, sekolah masakan Jepang di Osaka juga, tapi di ujungnya Osaka, Bi. Dan dosen saya sudah ngomong dengan mereka, cerita. Akhirnya saya disuruh ngecek. Saya disuruh lihat cocok enggak, seneng apa enggak. Tapi 4 tahun nih Bi. 2 tahun sekolah masaknya, yang 2 tahun manajemennya. Tadi saya ngomong gini, kalau manajemennya enggak usah gimana? Masak weh. Ya tadi nanti saya tak ngecek dulu ya Bi. Nanti gitu, tapi gini loh Bi, kenapa Dek? Biayanya mahal Bi. Lah saya ngomong, lah nek biayanya mahal, kowe iso apa rak Dek? Aku yo ndak isa to Bi. Terus piye Bi? Lah nek ra iso, yo rasa mikir. Amin? Amin? Wong wis ra iso kok mikir, yo mumet. Jadi aku ndak usah mikir, ndak usah. Terus Bibi, lihat dulu sekolahnya. Dia cuma lihat di internet, saudaraku ya. Bagus Obi, bagus Obi. Tapi aku mau lihat, mau tanya lebih detail lagi. Terus saya tanya, lah kalau gitu Dek, enggak perlu menyelesaikan IT. Ya kalau papi bisa bayar, ya langsung. Besok September bayar, nanti saya kuliah April. Sing mumet bapak, saudara. Tetapi saya berkata kepada anak saya, itulah Tuhan. Amin saudaraku, yang rasanya tidak mungkin, Tuhan itu bisa menjadikan mungkin. Saya berkata kepada, yuk kita belajar kenali Tuhanmu toh. Kenali dia sendiri. Ketika kita menghadapi situasi keadaan apapun, jangan cepat putus asa. Kita punya Tuhan yang sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yeremia. Tadi pasal 31, sekarang mundur pasal yang ke-29. Ini ayat yang tidak asing bagi kita, saudaraku ya. Langsung saja. Nah kalau saudara melihat Yeremia 29 itu adalah Yeremia disuruh nulis surat kepada orang-orang yang dibuang di Babel, saudaraku ya. Suratnya disuruh mereka itu jangan dikuasai keadaan, jadi susah terus, saudaraku ya. Kalau dalam Mazmur 37 dikatakan mereka itu gantungkan kecapinya, nyanyi saudaraku ya. Di tepinya sungai Babylon, lagunya begitu saudaraku ya. Terus, waduh patah semangat, Yeremia nulis surat, bangun rumah, nek kawin saudaraku ya, kawin ke anakmu saudaraku ya. Usahakan kesejahteraan kota itu, berdoalah untuk kota itu saudaraku ya. Jadi selama ini jangan dikuasai keadaan, tapi bangun hidup doamu, kira-kira begitu saudaraku ya. Nah kita akan langsung saja, mulai ayat yang ke-11, ini ayat yang tidak asing bagi kita saudaraku ya. 11 sampai ayat yang ke-14 berkata begini, salah satu bunyinya.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi selama mereka itu 70 tahun di Babel, Tuhan tidak akan bertindak untuk cepat-cepat mereka dipulangkan ke Israel. Enggak. Genep dulu 70 tahun baru mereka pulang. Nanti sudah baca ayat sebelumnya. Nah sementara itu kita harus tetap membangun iman, doa, kepercayaan kita kepada Tuhan. Belajar kenali Tuhanmu. Yeremia berkata, sebab Tuhan kita itu Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam dirinya mengenai kita. Amin saudaraku. Bahkan dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa saudara? Penuh harapan. Artinya apa? Jangan sampai kehilangan harapan. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Bahkan ketika tadi saya katakan ketika mereka 70 tahun dibuang di Babel, mereka melihat Tuhan itu bekerja luar biasa di sana. Amin saudaraku. Sementara yang di Israel, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tuhan bekerja menyertai mereka yang taat. Saya berkata kepada Anda, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kenapa? Ini Tuhan kita ini luar biasa. Dia punya rancangan-rancangan untuk kita. Bukan rancangan yang kecelakaan, tapi yang memberikan penuh dengan harapan. Amin. Bahkan saya berkata, Tuhan tidak pernah kekurangan rancangan yang baik dalam hidup Anda dan saya. Sekalipun kita lagi mengalami tidak baik. Makanya coba kita lihat satu ayat saudara ya. Di dalam Roma pasal 15. Roma 15 berkata begini, nanti kita kembali ke Yeremia ini saudara ya. Roma 15 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekalipun kita mengalami keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan ingin kita ini percaya bahwa Dialah sumber pengharapan kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kalau sampai pengharapan habis, tahu sumbernya itu Tuhan. Amin saudaraku, cari Tuhan, maka Dia akan nyumber lagi, memberikan pengharapan-pengharapan lagi. Dikatakan di sini, sampai memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera, tapi dikatakan dalam apa? Iman. Apa artinya dalam iman? Artinya sekalipun persoalan masih ada, kesulitan masih ada, kesukaran masih ada, tapi kita bisa sejahtera, kita bisa sukacita. Kenapa? Karena iman. Meskipun belum dipulihkan, kita bisa dipenuhi sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, karena kita membangun iman kita. Amin saudaraku.
Lalu dikatakan di sini, supaya oleh kekuatan roh, kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi berjalan dengan kekuatan roh, maka dikatakan kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, seringkali pengharapan kita kandas. Tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, berjalan dengan kekuatan roh, saya berkata kepada Anda, maka pengharapan Anda tidak akan pernah habis. Akan nyumber terus dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi sukacita, dipenuhi damai sejahtera. Sekalipun masih mengalami, masih kondisinya tetap sama. Tuhan ingin kita membangun ini di dalam hidup Anda dan saya. Bahkan kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, ketika pengharapan Anda habis, engkau tahu sumbernya di mana. Ayat ini berkata begini, Ibrani ayat 6 ayat 19, pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah apa saudara? Sau atau jangkar yang kuat, jangkar yang kuat dan aman bagi apa saudara? Jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai kemana saudara? Sampai kemana? Jadi pengharapan itu tempatnya di mana? Diletakkan Tuhan di mana? Kalau saudara kehabisan pengharapan, Tuhan letakkan pengharapan itu di mana? Belakang tabir. Di mana itu belakang tabir? Ruang Maha Kudus. Cari dia. Cari pribadinya. Cari kedekatan dengan dia. Maka kau akan menemukan pengharapan yang baru di dalam dia. Amin. Pengharapan itu tidak akan pernah habis. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kadangkala kita kehabisan pengharapan kita. Keadaannya kok kayak gini, kenapa Tuhan iso pora ya? Bisa enggak ya? Kalau engkau mengalami itu, Tuhan adalah sumber pengharapan. Dan kau tahu jalan untuk menemukan pengharapan itu. Di mana saudara? Di mana? Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu seperti apa Pak Lukas? Apa saya harus doa puasa 40 hari? Oh enggak begitu. Ruang Maha Kudus itu ada di dalam hati yang paling dalam. Hati nurani kita yang paling dalam. Bukan di tempat, bukan di ruangan. Amin. Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Nah nanti kita akan kembali ke Yeremia 29 tadi. Saya ingat tadi saya cerita tentang anak saya. Ketika dia pulang Desember yang lalu, tiap tahun kan tak suruh pulang. Dia telepon, Pi, aku sudah dipanggil sama asrama untuk bayar sekalian 4 bulan, Pi. Biasanya saya bayar tuh tiap bulan. Saya juga sudah dipanggil dari kampus, suruh bayar sekalian 4 bulan, Pi. Oh gitu ya. Terus biar Nah saya kan sudah daftar di Nara University dan diterima. Saya juga sudah disurati, Pi, disuruh bayar. Papi bersyukur loh, boleh bayar 4 kali. Itu semua bayar 1 kali 1 tahun lebih. Papi bisa 4 kali. Sekarang yang pertama papi suruh bayar. Dan itu paling gede. Aku tekan lagi, ana meneh ora Dik? Ada toh, Bi. Papi nyuruh aku pulang, lah tiketnya mana wangi? Jujur saudara, ketika saya dengar itu, saya ya berdoa, cari Tuhan, sembahyang. Saya ya sembahyang. Tapi saya tahu uang saya tidak cukup, kurangnya akeh. Besoknya saya lagi nyuci mobil saya. Mobilku tak jak ngomong dewe daripada ngomong baik Pak Gunadi. Engkau ndak ngisin-ngisini Tuhan.
Lebih baik saya ngomong sama mobil saya. Sambil saya nyuci, kowe iki tak dol gelem ora. Tak ngomong Suraya. Kamu nek tak dol gelem ora, saya nyuci itu tak cuci kurang lebih setengah jam tak jak ngomong kok ora nyaut-nyaut saudara. Hati kok itu terus kowe iki tak dol gelem ora tuh. Sudah selesai nyuci. Besok pagi kami istri saya minum kopi, saya enggak bisa minum kopi, saya teh. Saya ngomong mbek bojoku yang kebutuhannya besar. Piye nek mobilnya kita jual, kita ganti yang biasa aja lah. Yang penting anak bisa lanjut kuliahnya. Bojoku ngomong, mbok ojo kesusun jual, mbok sembayang sik. Lah saya nih yo mikir, lah kowe iki ora ngerti saben esuk aku sembayang mlebu kamar doa. Lu itu nek tak jawab ngono geger sebenarnya. Saya mau berkata kepada Anda, surga atau neraka dalam keluarga Anda tidak tergantung Tuhan, tergantung Anda. Amin. Kalau saya ngomong begitu, apa mbok pikir aku ora sembayang? Wah neraka sing tiba sebenarnya. Saya berkata sama istri saya, ya wis tak sembayang meneh. Bar toh? Ya sudah. Besoknya hari Rabu kami komsel. Saya jemput beberapa ibu-ibu. Komselnya di Serondol. Habis ibu terakhir di Jalan Suratmo, saya mau naik ke itu rumah dinas wali kota, masuk tol, saudaraku ya. Naik-naikan tanjakan itu mobil saya gasnya nyantol. Wow, beker. Tak rempol. Sampai itu di mobil saya watuk kabeh bau kampas rem. Begitu saya bisa minggir, sebab kalau enggak saya nabrak-nabrak itu banyak sepeda motor. Begitu saya bisa minggir, ibu-ibu keluar semua, pintu buka IKB. Supaya bau hilang kampas remnya. Tak starter lagi, masih nyantol. Wah, tak pateni lagi. Gimana nih Pak Lukas? Ya berdoa. Ya kita sudah berdoa Pak Lukas. Ya wis tak coba lagi ya. Ini nek bisa tidak nyantol, berarti dia gini aja. Kembali ke ibu terakhir, ganti mobil. Resiko nanti kalau pakai mobil ini di jalan repot lagi, lebih repot saya katakan. Saya sempat telepon teman saya, tak suruh telepon Astra di derek. Ya sudah, begitu tak starter, kok enggak nyantol. Wes Pak diteruske, jangan nanti nek macet di tol repot. Sudah ya. Lebih baik gitu aja. Balik ke rumah ibu terakhir, ijolan mobil. Kita turun. Kurang 2 rumah kurang lebih, mobil saya tiba-tiba mati mesinnya. Tidak bisa di starter lagi. Ya sudah keluar, tapi sudah dekat sama rumah ibu yang di Suratmo. Dia keluarin mobil, mereka pergi ke Serondol. Aku dewe nunggu derek di jalan Suratmo. Dari jam 6:30 dilalah, itu mobil derek rame nih rak karuan. 11:30 kurang lebih baru sampai. Sampai HP ku entek baterainya, entek pulsane. Tak telepon terus saudaraku ya. Nah saya dewean ning pinggir jalan Suratmo, ya mobilku tak jak ngomong meneh. Kowe iki nopo toh? Tak dol rak gelem, kok malah saiki ngadat. Saya belajar seperti Daud kok saudaraku. Makanya kan Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Daripada ndeloki wong sing iso nulung, goleki wong sing iso nulung, Daud lebih seneng ndeloki gunung. Amin. Daud lebih seneng ngomong mbek gunung. Amin saudaraku. Amin. Amin. Saudara nek lagi kepepet ngono, sing mbok goleki sapa? Ayo. Alah jujur. Biasanya, sapa sing iso nulungi aku? Siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang bisa menolong saya? Belajar kenali Tuhan. Amin saudara. Akhirnya derek datang kurang lebih jam 11:30, 11, setengah 12. Dicek HP mati semua, bongkar mobil saya. Saya disuruh tanda tangan, saya diantar ke rumah, mobil dia bawa ke Mojopahit di Astra.
Besoknya saya ke Astra. Begitu sampai di Astra, saya ketemu kepala bengkelnya, sudah kenal. Gimana mobil saya? Pak Lukas, enggak ada rusaknya Pak Lukas. Loh, tadi malam itu sampai dibongkar. Iya, ini ada catatannya Pak. Tapi enggak ada rusaknya. Coba Pak Lukas dicoba. Tak starter langsung plejer. Saya bilang, lah tadi malam sudah macet. Iya Pak Lukas, saya juga bingung enggak ada rusaknya. Sampai ada lagi nopo. Begitu saya begitu, ada suara dari ruang Maha Suci. Ruang Maha Suci itu di mana? Di mana? Bukan di Getsemani. Saya dulu 26 tahun di sana. Bukan di gua atau di satu tempat, tapi dalam hati kita yang paling dalam. Itulah ruang Maha Suci, di mana Tuhan hadir, Tuhan bisa berbicara. Amin saudara? Amin. Jangan pernah mengkultuskan tempat, mengkultuskan seseorang. Tuhan ada dan berbicara kepada Anda. Ada suara dalam hati kecil saya. Kamu tidak percaya. Ampuni aku Tuhan. Aku langsung ngomong sama kepala. Aku tak ke toilet sebentar ya. Saya ke toilet. Percayalah aku tidak nguyuh. Saya tidak kencing. Tapi di toilet itu sendirian sepi ora ana wong dilalai. Aku nangis di wining toilet. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Aku tidak percaya. Ampuni aku. Setelah selesai nangis, saya keluar lagi. Tak temui lagi. Terus diapakan Pak Lukas? Ya wis ditun apailah wis tekan kene. Malah bayar 700.000. Ditun up. Udah selesai, sore saya bawa pulang mobil saya. Belajar kenali Tuhan. Kadang kita kurang percaya kepada Dia. Saya berdoa beberapa hari itu, ampuni aku Tuhan. Begitu ndelok kebutuhan tidak mungkin, langsung mikir dol wae mobilnya. Langsung. Tidak mau belajar percaya kepada Tuhan. Beberapa hari setelah itu, saya biasa bangun jam 3 sembahyang, terus dapat firman nanti tak buat catatan, jam 5 kurang lebih, jam setengah 6, tak broadcast, renungan pagi saya bagikan. Setelah itu turu meneh. Setelah saya broadcast firman, saya lihat jam, ngantuk, turu, masuk kamar. Lagi saya sudah masuk kamar, selimutan, ada SMS. Pak Lukas, apalagi kebebanan persoalan. Tak delok iki sapa, nomore sapa, ra ana jenenge saudaraku ya. Saya ndak tahu. Tak nengke wae wong dasar wis ngantuk. Cah selimutan meneh. SMS lagi. Pak Lukas bener. Kira-kira berapa beban persoalan nih? Kira-kira begitu seingat saya. Tak pikir iki sapa isuk-isuk begini. Wis lah tak nengke wae. Aku selimutan meneh. SMS meneh ketiga kalinya. Pak, minta nomor rekeningnya. Begitu, tak pikir, ya lu rekening, ki kan urusan engko. Daripada engko diributi di SMS terus, langsung saja tak kei nomor rekeningku. Kalau saudara di SMS gitu, dikasih pandak nomor rekening Anda? Lu kok podo? Saya ndak mikir macam-macam, ya wis tak kei aja pikirnya daripada diganggu, wong wis ngantuk saudaraku ya. Saya cuman gitu aja. Kasih nomor rekening saya, tidur lagi selimutan. Tak pikir kan kok paling urusan jam 8, jam 9 saudaraku ya, urusan bank saudaraku ya. Enggak berapa lama SMS lagi saudaraku. Pak, telah berhasil transfer sejumlah, begitu tak deloki jumlahnya saudaraku. Ngantukku mendadak hilang. Aku langsung deprok neng pinggir tempat tidur. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kembali saya minta ampun, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Lebih dari cukup. Langsung tak telepon orang itu. Kok kamu pagi-pagi nge-SMS aku, berkati aku, kenapa? Nggak Pak Lukas ini beberapa hari ini tak telepon kok angel.
Pak Lukas apa sakit lagi ya? Dipikir saya sakit lagi. Saya bilang, saya enggak sakit, aku sehat. Jadi kamu transfer aku ini, kamu pikir aku sakit. Aku enggak sakit. Nek gitu tak balik ke duitmu ya. Lu enggak Pak Lukas, enggak. Aku berapa hari ini kelingan Pak Lukas terus, tak sembayang ke, tapi kesakit. Nah, aku enggak sakit toh. Ya wis Pak Lukas punya kebutuhan enggak? Ya ada. Baru cerita. Wis kadung ditransfer. Ada persoalan apa Pak? Aku cerita anakku harus bayar gini-gini. Oh. Lah cukup ora Pak? Nek kurang tak tambahi yo Pak. Ojo sungkan. Saudara sungkan porak nek ngono. Ngisin-ngisini nek rak sungkan. Amin. Saya bilang lebih dari cukup. Dia berkata, ya wis Pak. Tapi nek kurang tenan ngomong lho Pak. Saya bilang, yo lebih baik ngomong sama belajar kenali. Ketika kau kehabisan pengharapan, tahu sumbernya di mana. Pengharapan itu ditaruh di ruang maha suci, di belakang tirai. Cari dia lebih sungguh-sungguh lagi. Amin saudara, sampai kau ketemu dengan dia. Engkau akan melihat Tuhan itu nanti luar biasa. Nah mari kita kembali di dalam surat tadi, surat Ibrani. Pasal yang ke-29 tadi, saudaraku ya. Yeremia 29. Ayat yang ke-12 kemudian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Rahasia doa adalah berdoa sampai engkau yakin Tuhan mendengar. Amin saudaraku. Amin. Ini rahasia doa. Tuhan berfirman, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan adalah Tuhan yang mau mendengar doa kita. Jadi rahasia doa adalah berdoalah sampai engkau punya keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengar. Kalau sampai engkau belum punya keyakinan Tuhan mendengar, terus berdoa, bangun doamu. Jangan cepat-cepat minta tolong kepada manusia. Amin saudara, terus berdoa sampai apa? Sampai engkau yakin bahwa Tuhan sudah mendengar. Kalau engkau yakin Tuhan sudah mendengar, baru engkau berhenti berdoa. Ini keyakinan iman. Itu adalah rahasia doa. Belajar dengan saya. Matius pasal yang ke-6. Yesus mengajarkan rahasia doa itu di sini. Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-6, saudaraku ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ruang Maha Kudus tadi, saudaraku ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, bahkan dikatakan di sini sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia doa adalah berdoa sampai engkau yakin Tuhan sudah mendengar. Bagaimana engkau berdoa? Masuk ruang Maha Kudus, tutup pintumu. Tidak ada orang lain. Tuhan berkata begini, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya.
Kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya persoalan, jangan cerita kepada orang lain. Jadikan itu menjadi rahasia dengan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan masih melihat masalahmu itu engkau rahasiakan, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan akan membalas, Tuhan akan bertindak. Seringkali ketika kita ada masalah, ada beban berat, pengennya semua orang tahu. Doakan saya bro, doakan saya Pak Pendeta, doakan saya. Mimiknya dibuat-buat susah, help me, help me, help me. Ketika engkau sudah tidak menjadikan pergumulanmu itu rahasia, orang tahu, Tuhan diam. Amin. Tapi ketika engkau jaga betul pergumulanmu, hanya Tuhan yang tahu. Bahkan dia berkata, sebelum kamu ngomong minta, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah tahu semuanya. Jangan seperti kebanyakan orang. Kalau doa itu Alkitab nulisnya rodok nyelekit. Bertele-tele itu apa? Doa ini doa nira karuan. Pikirnya kakean ngomong Tuhan denger. Nek ngomongnya sidik Tuhan ora krungu. Mbok pikir Tuhanmu budek apa? Amin saudara. Doa itu bukan panjangnya kata-kata kita, indahnya kata-kata kita, bukan. Doa itu berbicara masalah hati. Jadikan pergumulanmu menjadi rahasianya Tuhan yang tahu. Bahkan sekalipun kau belum ngomong, Tuhan itu sudah tahu semuanya. Itu yang terjadi dengan seorang yang namanya Hana. Alkitab nulis. Dari tahun ke tahun pergumulannya sama orang dua anak. Datang ke rumah Tuhan. Minta anak, minta anak, minta anak. 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Doanya podo, saudaraku ya. Kenapa? Ya njaluk anak. Itu doa idem. Dari tahun ke tahun Tuhan tunggu. Sampai satu kali dia berdoa. Tapi dengan gaya yang berbeda. Tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Alkitab nulis dia cuma numak umi. Sampai imamnya gitu loh. Ki doa apa toh ki mau kok. Dituluk-tuluk. Dirungok-rungok ki ngomong apa. Aku cuman. Sampai dipikir kue mabuk yo. Mbok ojo mabuk. Ya Alkitab nulis gitu loh. Aku ndak mabuk Tuhanku. Karena sakit hatiku, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan sehingga aku berdoa begitu lama. Hana berdoa dengan cara yang lain. Dari tahun ke tahun doanya bertele-tele. Saudaraku ya. Betul bener karuan, sakitnya hati ini. Wah cerita ke kabeh loh ya. Lalu disakiti madunya ya. Wah cerita ke kabeh Tuhan koro-koro itu loh, koro-koro itu loh. Piye nek ngene Tuhan. Dari tahun ke tahun bertele-tele. Tapi ketika dia berdoa dengan style yang berbeda, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Alkitab nulis apa? Lihat dengan saya, saudara ya. 1 Samuel. Ayat yang berapa coba kita lihat. Ini doa iman. Samuel pasal yang 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat yang ke-16. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Lalu ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli. Eli jawab begini. Pendetanya ketika itu namanya Eli. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan.
dan mukanya tidak muram lagi. Kalau saudara baca ayat sebelum dari tahun ke tahun dia tidak mau makan. Mukanya muram dari tahun ke tahun. Ketika itu mukanya mendadak tidak muram dan mau makan. Setelah pendetanya Eli ngomong, kiranya engkau diberkati Tuhan. Tuhan dengar apa yang kamu doa minta. Padahal kalau saudara jadi Hana tak beritahu, percaya porak mbak Imam Eli. Saya tanya, Imam Eli ketika itu rohaninya seperti apa? Tidak bisa mendidik anak-anaknya. Sampai anak-anaknya Drusila. Dia sendiri Alkitab ngomong, ini pendeta kemakmuran. Kenapa? Ciakgun. Isone mangan mbek turu. Awake sampai lemu. Diceritakan begitu. Sudah kurang rohani, ngertine mangan turu. Saudara, kalau saudara punya model pendeta kayak ngono, percaya apa ora? Ayo percaya apa ora? Pulanglah, Tuhan mendengar doamu. Ayo percaya apa ora? Dari sudut mana aku percaya? Anak pendetone itu seneng poso, seneng doa. Ketika dia ngomong, wah aku percaya. Lagi pendetone senengnya mangan turu, ora iso didik anak-anake. Ngomong, langsung percaya. Alkitab ngomong, mukanya tidak muram lagi, langsung dia mau makan. Pertanyaan saya, lo doanya sudah dijawab atau belum? Sudah dijawab atau belum? Belum. Tapi mukanya tidak muram lagi. Terus langsung mau makan. Inilah doa iman. Belum ada jawaban. Belum ada tanda-tanda Tuhan menjawab. Tapi dia percaya. Rahasia doa adalah berdoalah sampai engkau yakin Tuhan mendengar. Amin. Amin. Kalau belum punya keyakinan, terus berdoa. Terus berdoa. Jangan cerita kepada orang lain. Biar jadi rahasia. Pergumulanmu itu jadi rahasia engkau dengan Tuhan. Terus berdoa. Sampai engkau yakin Tuhan mendengar. Kalau itu terjadi, engkau akan melihat nanti jawaban Tuhan itu luar biasa. Kembali ke Yeremia pasal 29. Rahasia doa berikutnya berkata begini, saudara ya. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Rahasia doa yang kedua adalah berdoalah sampai engkau merasakan kehadiran Tuhan di dalam batinmu yang paling dalam. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menemukan engkau. Tuhan akan menemui kita. Jadi rahasia doa adalah berdoalah sampai engkau merasakan kehadiran Tuhan di dalam batin kita yang paling dalam. Tidak usah kehadiran Tuhan yang seperti KKR, maju ke depan, tumpangi tangan, telepok. Tidak usah, tidak usah. Saya tidak anti yang begitu. Tapi belajarlah berdoa sampai engkau merasakan Tuhan hadir di dalam hati kita yang paling dalam. Itulah sebabnya saya membiasakan diri bangun jam 3 pagi. Belajar cari Tuhan. Kadang ngantuk, yo ngantuk. Bek ngantuk. Tapi hati rindu. Kadang baca firman orang mudeng, tetap aja dibaca. Tetap. Sampai merasakan ada kehadiran Tuhan. Amin. Amin. Gampang kok gampang. Halo. Biasanya kita kayak Efraim tadi pagi. Pas butuh tenanan doa nih. Itu tidak menyentuh hati Tuhan. Bukan sekedar doa, bukan sekedar puasa. Doa yang sampai menyentuh hati Tuhan. Puasa yang sampai menyentuh hati Tuhan. Rahasia doa yang kedua,
Berdoalah sampai engkau merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita yang paling dalam. Ada kehadiran Tuhan. Ketika itu ada, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hidup Anda dan saya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Salah satu tanda kehadiran Tuhan adalah damai sejahtera. Sampai kau merasakan ada damai sejahtera Tuhan. Engkau tidak dikuasai kenyataan, tidak dikuasai persoalan, tidak dikuasai oleh situasi, tapi engkau merasakan Tuhan ada. Amin saudaraku. Gampang atau gampang? Halo. Rahasia. Saya buka rahasia itu. Yang ketiga, kita lihat rahasia doa itu apa? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Rahasia doa yang ketiga adalah berdoalah sampai tidak ada lagi yang engkau perlu tanyakan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 24, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, membangun hidup doa? Kita coba lihat mundur. Mazmur pasal 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Perhatikan ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang, apa saudara? Menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Jadi ketika kita bangun hidup doa kita, apapun masalah kita, tanyalah kepada Tuhan. Seringkali kita itu cari solusi, tanya orang sebanyak mungkin sana sini, kita tidak mau tanya kepada Tuhan. Segala sesuatu tanyakan kepada Tuhan. Rahasia doa yang ketiga, berdoalah ketika kau terus tanyakan kepada Tuhan, sampai engkau merasa tidak ada lagi yang perlu engkau tanyakan kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah begitu, kita akan masuk yang namanya keheningan. Ketika kau masuk keheningan, engkau tidak lagi ada tanda tanya kepada Tuhan. Tidak lagi engkau bertanya-tanya. Tapi engkau merasakan begitu dekat dengan Dia. Kadang dalam situasi itu, saya hanya bisa mengalirkan air mata. Kasih-Nya memenuhi saya. Tidak ada lagi yang aku tanyakan. Tidak ada lagi yang perlu aku tanyakan. Kenapa? Aku tahu, Dia tahu apa yang jadi masalah, apa yang jadi persoalan. Amin saudara? Amin. Seringkali kita kakean tekon. Langko piye Tuhan? Langko piye Tuhan? Waktunya makin mepet Tuhan. Makin mepet, makin bingung. Makin piye. Kakean piye. Nek aku jadi Tuhan, saudara tekok terus kakean piye, tak jawab lah piye nae. Amin. Amin. Jangan andalkan manusia. Belajar tanya kepada Tuhan, yes. Tapi ketika engkau sudah tanyakan segala sesuatunya, sampai engkau tidak ada lagi yang perlu engkau tanyakan. Just believe it. Itulah percaya, itulah iman kepada Tuhan. Ketika kau mengalami itu, engkau akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita kembali ke Yeremia. Masuk sekarang ayat yang ke-14. Nanti saudara akan melihat janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup Anda. Janjinya begini ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Engkau akan mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Engkau yang tidak pernah mengalami keintiman dengan Tuhan, kau akan mengalami apa itu artinya keintiman dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Lalu dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. Apapun kondisi Anda, Tuhan sanggup memulihkan keadaan Anda. Amin saudaraku. Sekalipun kau terpuruk, Tuhan sanggup memulihkan. Ayub habis-habisan. Ingat, Tuhan itu kalau mau menghabiskan gampang. Ayub itu dari orang yang paling kaya di negeri timur. Konglomerat paling besar. Dalam satu hari habis. Mbok kira Tuhan tidak bisa menghabiskan yang kau miliki. Jangan andalkan kekayaan hartamu. Amin saudara. Tapi ketika habis, saya beritakan Anda kabar baiknya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Ayub. Berapa kali? 2 kali lipat. Amin. Amin. Pengen ngalami begitu? Halo. Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. Wow. Jangan ragu akan Dia. Nah, ini yang terakhir kita lihat janji Tuhan. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka tinggal di mana? Israel. Israel itu apa? Israel itu tanah perjanjian. Amin. Perjalanan Israel keluar dari Mesir, harus lewat padang gurun sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Promised land, itu Israel Kanaan. Tuhan ngomong sama mereka, kalau kamu dengar-dengaran, nuruti firmanku, nuruti perintahku, kamu akan selama-lamanya diam di negeri itu. Tapi kalau kamu berbalik daripadaku, aku akan buang kamu. Kenyataannya mereka berbalik. Akibatnya mereka dibuang ke Babel. Kalau di padang gurun 40 tahun, di Babel berapa lama? Luwih akeh. Amin. Tapi Tuhan berjanji, ngembalikan kamu ke tempat sebelum kamu aku buang. Artinya apa? Aku akan kembalikan kamu ke janji awal, yaitu tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saya berkata tiap Anda punya Kanaan. Ada janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup Anda dan saya. Amin. Apa itu Kanaan? Lihat saya beberapa ayat. Ulangan pasal yang ke-11 dulu. Ulangan pasal yang ke-11 dikatakan ini, Tuhan akan mengembalikan mereka ke janji awal, yaitu Kanaan, saudaraku ya. Nah kita lihat Kanaan ini. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ayat 8 mulai, ulangan 11. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya, perhatikan 9, lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar. Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seolah-olah kebun anggur. Tetapi negeri kemana kamu pergi mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit.
Tuhan akan mengembalikan mereka ke janji awal, yaitu Kanaan. Kanaan itu berbicara apa? Kanaan itu berbicara seperti beda dengan Mesir. Kalau di Mesir itu perlu jerih lelah, jerih payah. Basa Jawane ngoyo. Saudara pengen urip ngoyo? Halo? Saudara perlu urip ngoyo? Kanaan orang ngoyo. Amin. Kenapa kita ngoyo? Saudara belum di Kanaan. Kalau saudara di Kanaan enggak ngoyo. Memang ada perbedaan. Kalau di Mesir itu sumber airnya dari mana Mesir? Sungai Nil. Dia nggak buat sawah-sawah ngoyo. Nah kalau Kanaan sumber airnya dari mana? Dari hujan. Lah kalau orang udan? Nek orang anombun. Kadang Tuhan ngajar Anda dan saya untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Tidak mengandalkan otot, mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah Kanaan. Kalau engkau di Kanaan, engkau akan diajar Tuhan untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Sebab apa? Sumbernya dari hujan. Sumbernya dari langit. Sumbernya dari Tuhan. Makanya aku ngomong be anakku, lah nek akeh biayane kowe iso apa rak Dik? Yo ora iso to Pi. Lah piye Pi? Nek ra iso rasa mikir. Amin. Amin. Lah sing mikir sapa? Sing mikir sapa? Aku mbok kon mikir. Padha ae laan. Nek aku ra iso. Percaya, bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Tuhanlah sumber kita. Belajar berharap kepada Dia. Ayo kita belajar, mau enggak kita dilatih. Nah sedikit lagi soal Kanaan. Lalu dikatakan begini, ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ada tanggal tua pora. Amin. Amin. Kapan Tuhan memelihara kita, mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Enak pora? Enak pora? Saudara percaya Kanaan itu dijanjikan Anda dan saya? Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kenapa? Tuhan memperhatikan Anda. Mata Tuhan mengawasi Anda. Dari awal sampai akhir tahun. Tuhan tahu ketika engkau tidak berdaya, tidak mampu. Dia tahu. Belajar. Saya berkata kepada Anda, inilah Tuhan kita. Nah, Kanaan itu seperti apa saudaraku ya? Terus saya tambahi satu ayat lagi. Lihat dengan saya Yosua. Yosua pasal yang ke-21. Ayat 43 sampai 45. Tuhan berjanji membawa mereka kembali ke tempat sebelum mereka dibuang. Yaitu kembali ke janji awal. Yaitu Kanaan yang dijanjikan mereka. Nah Kanaan itu berbicara apa? Lihat Yosua 21 ayat 43. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ya ini negeri yang dijanjikannya dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek orang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Perhatikan 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka, apa Bapak Ibu? Keamanan ke segala penjuru. Kalau engkau dibawa ke Kanaan, akan ada rasa aman. Engkau tidak gelisah, engkau tidak khawatir, engkau tidak takut. Ada rasa aman yang Tuhan berikan kepada Anda.
tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Bahkan dikatakan semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Inilah Kanaan. Engkau akan hidup berkemenangan. Tidak ada kamusnya kalah di Kanaan. Apapun masalah, apapun perjuangan, engkau akan mengatasi. Engkau akan tampil sebagai pemenang. Amin saudara, itu Kanaan. Tidak ada kamusnya kalah. Nah yang terakhir dikatakan 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tuhan berjanji membawa mereka kembali ke janji awal, yaitu Kanaan. Kanaan berbicara apa? Berbicara yang terakhir, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Alkitab nulis, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Tuhan akan memenuhi hidup Anda dan saya dengan semua yang baik. Semua yang baik. Semua yang baik. Semua yang baik. Anak-anakmu jadi baik. Mantumu jadi baik. Keluargamu jadi baik. Usahamu jadi baik. Semua yang baik. Itu Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Itulah sebabnya saya berkata, ayo kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Engkau akan melihat Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Anak saya tadi sempat ngomong begini, Bi, aku tak ngurus citizen ya Bi. Loh, kenapa Dek? Aku seneng neng Jepang ya Bi. Wah ini repot buat saya. Kebablasan gue Dek aku. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan, akan ada rasa aman. Ada rasa nyaman bersama dengan Tuhan. Sampai meskipun anakku ngalami macam-macam, kok yo iso-isone aku tak ngurus citizen yo Bi, pengen jadi warga Jepang. Saya ngomong, lah nek kowe jadi warga negara Jepang, yo kamu golek pacar wong Jepang. Sudah kok Bi, lu malah wis ngawur. Kebablasan. Yaitu intermezzo saja. Cuma saya lihat kepada Anda, dari yang tadinya pesimis, yang tadinya udah Bi, aku ndak akan teruskan. Malah saiki dia melihat Tuhan bekerja. Dia berkata, aku tak ning kene terus. Saya berkata, itulah Tuhan. Tuhan Anda dan Tuhan sama dengan Tuhan saya. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Ajar kami Tuhan lebih lagi mengenal akan Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kiranya firman-Mu boleh tetap menggema. Kasih